Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika teman-teman udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi di video kali ini saya buat konten lagi teman-teman. Langsung aja yuk kita berangkat. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin membahas suatu topik ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan requestan penonton saya juga. Tapi sebelum saya mulai pembahasannya, buat teman-teman usahakan tonton videonya sampai selesai ya teman-teman ya, agar tidak terjadi salah paham di akhir video nanti. Oke, jadi untuk topik pembahasan kali ini yaitu adalah part substitusi untuk Ninja 250 Fi yang old teman-teman. Nah, jadi part substitusi itu maksudnya spare part kanibal selain ori Kawasaki Ninja ya teman-teman ya. Jadi di sini itu saya akan bahas menjadi beberapa poin. Poin satu apa, poin kedua apa, dan poin ketiga apa, dan gitu seterusnya ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk poin pertama, part substitusi untuk Ninja 250 Fi yang old seperti ini, kita mulai dari area mesin saja, yaitu adalah kampas kopling teman-teman. Nah, jadi untuk kampas kopling di sini teman-teman bisa pakai kepunyaan Yamaha R25 teman-teman. Jadi di sini saya jelasin sedikit aja untuk kampas kopling R25. Kalau untuk kampas kopling R25 dia itu PNP ya teman-teman ya. PNP itu maksudnya tidak ada ubahan apapun di dalam kampas kopling itu teman-teman. Maksudnya itu gini, jadi biasanya kan kalau semisal kita pakai kampas kopling yang bukan ori Kawasaki, itu biasanya ada sedikit perubahan atau biasanya kampas koplingnya itu tidak cocok teman-teman. Tetapi kalau teman-teman pakai kampas kopling kepunyaan Yamaha R25, itu teman-teman langsung PNP teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak perlu ubahan apapun teman-teman. Kalau untuk kampas kopling R25 itu mungkin kalau satu set itu lumayan murah teman-teman ya, mungkin sekitaran 200 ribuan teman-teman. Tetapi kalau semisal teman-teman pakai kampas kopling ori Kawasaki, wah itu mahal teman-teman. Jadi kampas kopling R25 ini bisa teman-teman jadikan pilihan jika teman-teman itu ingin mengirit budget teman-teman. Nah, itu tadi ya untuk poin pertama. Nah, sekarang kita next ke poin kedua ya teman-teman ya. Jadi poin selanjutnya untuk part substitusi Ninja 250 Fi yaitu peer coupling teman-teman. Nah, menarik nih peer coupling. Jadi kalau untuk peer coupling di sini teman-teman bisa pakai kepunyaan Jupiter MX atau kepunyaan Honda Tiger teman-teman. Apakah jawabannya ukurannya sama atau PNP? Iya, jawabannya sama teman-teman. Dan
rear kopling itu PNP semua di Ninja 250 Fi teman-teman. Jadi kalau semisal contoh nih teman-teman sudah waktunya ganti rear kopling, atau misalnya motor teman-teman tuh tarikannya sudah nggak enak atau berat gitu, teman-teman bisa ganti rear kopling kepunyaan Jupiter MX atau Honda Tiger teman-teman. Sebenarnya sih yang paling istilahnya dia itu bagus menurut saya itu teman-teman bisa pakai kepunyaan Honda Tiger teman-teman. Jadi kalau punya Tiger itu kan dia rear koplingnya kan sedikit lebih berat ya. Jadi rear koplingnya tuh dia kalau pada saat kita hentak gini nih, dia sedikit lebih berat teman-teman. Dan itu ya menurut saya ya cukup enak teman-teman. Nah itu tadi ya untuk rear kopling teman-teman. Nah sekarang kita next ke poin ketiga atau poin selanjutnya. Part substitusi selanjutnya yaitu adalah kabel kopling teman-teman. Widih menarik nih kabel kopling. Sebenarnya kalau untuk kabel kopling itu kemarin-kemarin tuh udah ada yang nanya ke saya teman-teman mengenai kabel kopling teman-teman. Nah jadi di sini saya akan jawab. Jadi kalau untuk kabel kopling substitusi untuk kabel koplingnya Ninja 250 Fi yang all itu teman-teman bisa pakai kepunyaan KLX teman-teman. Apakah sama? Ya sama teman-teman. Dari segi panjang, terus dia dari segi material itu sama teman-teman. Tapi kalau untuk kabel kopling KLX 150 itu dia harganya sedikit lebih murah daripada orinya Kawasaki teman-teman. Kalau semisal saya sih kabel kopling saya belum pernah ganti ya teman-teman ya, karena memang kabel kopling saya ini masih bagus dan belum putus teman-teman. Tapi kalau untuk kalian yang istilahnya ingin menghemat budget gitu, mungkin menurut kalian kabel kopling kepunyaan Ninja 250 Fi yang ori itu mahal, ya teman-teman bisa pakai kabel kopling kepunyaan KLX teman-teman. Kalau kabel kopling KLX teman-teman tidak harus beli di dealer resminya Kawasaki, teman-teman juga bisa beli di online shop ya teman-teman ya. Itu banyak banget dan harganya juga bersaing teman-teman. Nah itu tadi ya untuk kabel kopling. Nah sekarang kita next ke poin selanjutnya, part substitusi untuk Kawasaki Ninja 250 Fi yang old, yaitu adalah filter oli teman-teman. Wede, filter oli. Saya kalau di channel saya ini saya belum membahas filter oli sama sekali ya teman-teman ya, karena saya memang belum waktunya ganti oli dan juga ganti filter oli. Tetapi di sini saya akan bahas juga teman-teman buat kalian. Jadi kalau semisal untuk filter oli, dia itu teman-teman bisa pakai kepunyaan Nissan Grand Livina atau kepunyaan Yamaha R25. Itu dia sama teman-teman. Apakah itu PNP? Sangat-sangat PNP teman-teman. Sudah banyak kok yang nyoba filter oli kepunyaan Grand Livina dan juga kepunyaan Yamaha R25 teman-teman. Bedanya apa bang dari filter oli kepunyaan Kawasaki? Ya beda di harga teman-teman. Kalau filter olinya Kawasaki itu kalau nggak salah itu harganya hampir 200 ribuan kayaknya, 150 ke atas lah filter oli. Tapi kalau teman-teman beli di kepunyaan teman-teman, contoh nih beli kepunyaan R25 atau kepunyaan Grand Livina, itu pastinya dia sedikit lebih murah daripada orinya Kawasaki teman-teman. Kalau saya sih belum pernah nyoba ya untuk filter oli kepunyaan Grand Livina ataupun kepunyaan R25, itu saya belum coba teman-teman. Tetapi di luaran sana sudah banyak user-user Ninja 250 Fi
dia memakai filter oli kepunyaan Grand Livina atau R25 ya teman-teman ya. Dan itu jawabannya itu sama teman-teman, dia sama persis, dia PNP teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita next ke poin selanjutnya. Part substitusi untuk Kawasaki Ninja 250 Fi yang selanjutnya, yaitu adalah kampas rem teman-teman. Nah ini kampas rem. Jadi kalau semisal untuk kampas rem, dia itu ada juga substitusinya untuk Ninja 250 Fi ini teman-teman. Jadi kalau untuk kampas rem, mau yang depan atau yang belakang, teman-teman bisa pakai kepunyaan Supra X 125 atau kepunyaan Suzuki Satria FU teman-teman. Nah, jadi dua kampas rem tersebut dia itu PNP ya teman-teman ya. Jadi tidak ada ubahan apapun teman-teman, karena memang dari segi bentuk dan juga apa ya, dari segi bentuk di kalipernya itu sama persis teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu istilahnya di bawahnya original Kawasaki, teman-teman bisa pakai punyaan Suzuki Satria FU teman-teman. Kalau Suzuki Satria FU itu kalau nggak salah dia kampas remnya itu Nissin ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Jadi di dalam kampas remnya itu ada label Nissinnya gitu kalau nggak salah sih. Jadinya kalau Nissin ya menurut saya sih lumayan bagus kalau untuk kampas rem Satria FU teman-teman. Tapi teman-teman mungkin ingin yang lebih murah lagi, teman-teman tuh bisa pakai kampas rem kepunyaan Supra X125 teman-teman. Itu udah kampas rem murah banget teman-teman. Teman-teman satu set aja harganya cuma 40 ribuan teman-teman. Jadinya ya murah banget. Sekarang kalau semisal dibandingkan dengan kampas rem ori Kawasaki itu mahal teman-teman. Saya sudah pernah ganti soalnya teman-teman. Itu kalau nggak salah harganya berapa ya, 70 kok 70, pokoknya 100 ribuan ke atas lah pokoknya untuk sekelas kampas rem teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau kampas rem original Kawasaki itu menurut saya terlalu mahal teman-teman. Ya kalau bagi saya ya, kalau bagi kalian sih, kalau semisal kalian itu seneng pakai yang original Kawasaki ya nggak masalah teman-teman. Tetapi kalau bagi saya sih kampas rem dengan harga 100 ribu ke atas itu menurut saya mahal teman-teman. Jadi jelas ya, kalau untuk kampas rem teman-teman itu bisa pakai kepunyaan Suzuki Satria FU atau teman-teman pakai kampas rem kepunyaan Supra X125 teman-teman. Itu harganya kalau untuk kepunyaan Supra itu murah, itu 40.000 sampai 50 ribuan satu set. Kalau kepunyaan Satria FU itu mungkin sekitaran 70 ribuan teman-teman. Jadi ya itu murah teman-teman. Oke. Jadi itu adalah poin untuk kampas rem ya teman-teman ya. Nah sekarang kita next ke poin selanjutnya. Ini adalah poin terakhir ya untuk kalian. Part substitusi untuk Kawasaki Ninja 250 Fi yang selanjutnya yaitu adalah bendix starter teman-teman. Nah ini bendix starter di channel saya itu belum pernah ya kayaknya nyinggung bendix starter kepunyaan Ninja ya teman-teman ya. Tetapi kalau untuk bendix starter untuk substitusi punya Ninja, teman-teman tuh bisa pakai bendix starter kepunyaan Yamaha Aerox atau kepunyaan Bison teman-teman. Nah itu bendix starternya itu sama persis teman-teman. Tetapi kalau untuk bendix starternya Bison dan juga Aerox itu dia ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu adalah dari bentuknya teman-teman. Jadi kalau
kalau semisal kepunyaan Bison atau Aerox, itu dia bentuknya sedikit lebih kecil daripada kepunyaan Kawasaki Ninja, teman-teman. Tapi kalau untuk fungsi itu sama saja, teman-teman. Jadi sedikit informasi, kalau kepunyaan Kawasaki Ninja, bendix starternya itu kalau harga orinya itu mahal, teman-teman. Kenapa kok saya bisa bilang gitu? Karena saya sudah pernah ganti, teman-teman. Untuk bendix starternya ori Kawasaki itu kalau nggak salah dulu saya pernah ganti itu sekiranya 200 lebih, teman-teman. Jadi 250-an ke atas harganya itu. Itu sekelas bendix starter loh, harganya seperti itu, teman-teman. Tapi ya awet kalau kepunyaan Kawasaki. Tapi kan di sini kan kita ini kan membahas istilahnya yang menghemat budget ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu pingin lebih irit, teman-teman itu bisa pakai kepunyaan Yamaha Aerox atau kepunyaan Bison, teman-teman. Itu sama persis bendix starternya, cuman dia beda di ukuran aja, teman-teman. Nah, jadi gitu ya. Oke. Mungkin segini dulu video untuk hari ini ya, teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai ya, teman-teman. Tapi sebelum saya akhiri videonya, buat teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, teman-teman jangan lupa subscribe ya, teman-teman ya. Agar saya ini lebih semangat lagi membuat videonya, dan juga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video baru, teman-teman. Dan juga terakhir sebelum saya akhiri videonya, jika teman-teman itu ada yang ingin ditanyakan seputar Ninja 250 Fi yang old, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan saya buatkan videonya atau penjelasannya ya, teman-teman ya. Oke, mungkin segini dulu video untuk hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya ucapkan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.